Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sehubungan dengan akan diajarkannya ujian tengah semester, maka dari itu di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai soal UTS pada tahun 2019 untuk mata kuliah pengantar akuntansi 2. Langsung saja kita masuk ke contoh soal yang pertama. Pada akhir tahun 2018, maaf ya itu salah, harusnya 2018, PT Alek memiliki saldo piutang dagang sebagai berikut. Nah, itu kan ada mulai dari toko A sampai toko H dengan nominal yang sudah tertera dan juga umur piutang 1-15 hari hingga lebih dari 60 hari dengan persentase 1-10%. Nah, dari data di atas, buatlah analisis umur piutang dan juga jurnal yang diperlukan. Nah, berikut adalah analisis umur piutang di mana toko A nominal piutang toko A ini sebesar 29 juta rupiah. Bisa kalian lihat, dan tanggal transaksi piutang. Tanggal transaksi toko A terjadi pada 2 Oktober 2018. Sehingga pada akhir tahun 2018 umur piutang toko A lebih dari 60 hari. Nah, kemudian jumlah piutang toko A kita simpan di kolom lebih dari 60 hari. Nah, begitu juga seterusnya untuk toko B. Tanggal transaksi 13 Desember 2018 sebesar 13.500.000. Nah, di toko B umur piutang berada pada rentang waktu 16 sampai 30 hari. Maka nominal piutang toko B kita cantumkan ke dalam kolom 16 sampai 30 hari. Begitu juga dengan toko C, toko D, toko E, F, G, dan juga H. Setelah kita pisahkan berdasarkan umur piutang masing-masing, kita jumlahkan. Untuk umur piutang 1-15 hari, jumlahnya 91.500.000. Untuk umur piutang 16 sampai 30 hari, jumlahnya 13.500.000. Untuk umur piutang 31 sampai 45 hari, jumlahnya 38.500.000. Umur 46 sampai 40 hari tidak ada, dan untuk umur piutang lebih dari 60 hari sebesar 73 juta rupiah. Nah, dari jumlah berdasarkan umur piutang tersebut, kita kalikan dengan tingkat resiko persentasenya sebagaimana telah dicontohkan di dalam soal tadi. Persentase tingkat resiko umur piutang 1-15 hari sebesar 1%. Lalu kita kalikan jumlah piutang berumur 1-15 hari sebesar 91.500.000. Kita kalikan 1%, maka hasilnya 915.000. Untuk umur piutang 16-30 hari, jumlahnya 13.500.000. Kita kalikan persentase tingkat risiko sebesar 2%. Hasilnya 270.000. Untuk umur piutang 31-45 hari, jumlah piutangnya adalah 38.500.000. Kita kalikan 4% sesuai dengan tingkat risikonya. Hasilnya sebesar 1.540.000. Dan untuk umur piutang lebih dari 60 hari, jumlahnya 73 juta, kita kalikan 10%, hasilnya 7.300.000. Nah, setelah diketahui besarnya jumlah piutang berdasarkan umur piutang setelah dikalikan tingkat persentase, maka kita jumlahkan 915.000
ditambah 270.000, ditambah 1.540.000, ditambah 7.300.000, hasilnya 10.025.000. Setelah diketahui besarnya kerugian piutang, selanjutnya kita buat jurnal. Jurnalnya itu dengan mendebit beban kerugian piutang sebesar 10.025.000 dan mengkredit akun cadangan kerugian piutang sebesar 10.025.000. Next, untuk contoh soal berikutnya, pada berikut adalah catatan persediaan barang dagangan PD Butong selama bulan Maret 2018. Maaf ya, itu salah, karena saya juga manusia, tak luput dari kesalahan. Adapun persediaan awal sebanyak 20 unit dengan harga 200.000 per unit. Berikut adalah transaksi yang terjadi pada bulan Maret 2018. PD Butong ini mencatat persediaan menggunakan metode perpetual. Buatlah kartu persediaan dengan menggunakan metode LIFO beserta jurnal yang diperlukan. Next. Berikut adalah kartu persediaan dari transaksi yang tadi. Pada tanggal 1 Maret, persediaan awal sebanyak 20 unit dengan harga per unitnya 200.000. Maka nilai persediaan yang dimiliki sebesar 4 juta rupiah. Untuk tanggal 2 dibeli barang dagangan. Dibeli barang dagangan sebanyak 40 unit dengan harga per unit 200.000. Maka jumlah pembelian sebesar 8 juta. Kemudian pembelian ini yang dicatat di kolom masuk kita pindahkan ke kolom saldo. Unitnya 40, harga per unitnya 200.000 dengan nilai 8 juta rupiah. Jadi ini adalah saldo persediaan yang dimiliki oleh perusahaan. Pada tanggal 5 Maret 2018, perusahaan menjual barang dagang sebanyak 30 unit dengan harga jual 400.000. Dalam pencatatannya kita catat ke dalam kolom keluar. Kita tulis barang yang dijual sebanyak 30 unit dengan harga pokok penjualan sebesar 200.000. Kenapa bukan 400.000? Karena 400.000 yang tadi itu adalah harga jual, sedangkan harga yang harus dicantumkan dalam kartu persediaan ini adalah harga pokoknya sebesar 200.000. Di sini. Kemudian kita kalikan 30 unit dikali 200.000, maka besarnya nilai penjualan adalah 6 juta rupiah. Sehingga persediaan yang tersisa adalah 20 unit dengan harga per unit 200.000. Totalnya 4 juta. Kemudian 10 unit karena saldo sebelum penjualan tadi 40. Kemudian dikurangi 30, maka hasilnya 10. Kalikan dengan harga per unitnya 200.000. Maka jumlahnya 2 juta. Inilah persediaan yang dimiliki oleh perusahaan setelah penjualan tanggal 5 Maret. Untuk selanjutnya pada tanggal 11 Maret, perusahaan membeli barang dagangan sebanyak 20 unit dengan harga 210.000. Maka jumlah pembelian adalah 4.200.000. Kemudian ini kita pindahkan ke kolom saldo. Kita tambahkan 20 unit dengan harga per unit 210.000 rupiah, sehingga besar total pembelian tanggal 11 Maret 4.200.000. Untuk tanggal 15 terjadi lagi pembelian sebanyak 10 unit dengan nilai per unitnya 250.000, sehingga total pembelian sebesar 2.500.000.
Kemudian ini kita pindahkan ke kolom saldo. Kita tulis banyaknya unit 10, harga per unitnya 250.000, besarnya pembelian 2.500.000. Nah, dari 20 unit, 10 unit, 20 unit, dan 10 unit ini adalah persediaan yang dimiliki oleh perusahaan. Kemudian pada tanggal 21 Maret terjadi transaksi penjualan sebanyak 34 unit. Nah, berhubung ini metode LIFO atau barang yang terakhir masuk adalah barang yang pertama keluar. Nah, barang yang terakhir masuk kan barang yang pada tanggal 15 Maret yang ini kan sebanyak 10 unit. Nah, 10 unit ini kita jual terlebih dahulu. Jadi kita masukkan di kolom keluar sebanyak 10 unit dengan harga per unit 250, besarnya 2.500.000. Nah, kemudian untuk sisanya kita ngambil dari ini kan sudah habis ya yang 10 ini. Lalu kita ngambil persediaan yang sebelumnya yaitu sebanyak 20 unit. Kita catat di kolom keluar banyaknya unit 20, harga per unitnya 210.000, totalnya 4.200.000. Nah, 10 tambah 20 kan 30. Nah, untuk penjualan 4 barang lagi kita ambil dari sini, dari 10 unit dengan harga pokok 200.000. Kita langsung tulis saja banyaknya unit yang dijual 4, harga pokoknya 200.000, jumlahnya 800.000, sehingga saldo persediaan yang tersisa sebanyak 26 unit dengan masing-masing harga pokok sebesar harga per unitnya 200.000. Jadi nah ini adalah sisa persediaan yang dimiliki oleh perusahaan. Kemudian pada tanggal 28 Maret perusahaan membeli lagi barang dagangan sebanyak 20 unit dengan harga 240.000 per unit. Besarnya pembelian 4.800.000 ya, 20 dikali 240 hasilnya 4.800.000. Kemudian ini kita pindahkan ke sini, ke dalam kolom saldo, sehingga menambah saldo persediaan. Nah, kan sudah tidak ada transaksi lagi, jadi 26 unit dengan harga per unit 200.000 sebesar 5.200.000, 4 juta tambah 1.200.000 ditambah dengan 20 unit dengan harga pokok atau harga per unitnya 240.000 sebesar 48.800.000. Nah, inilah yang 20 dan juga 20 dengan nominal 4 juta ditambah 1.200.000 dan 4.800.000. Inilah saldo akhir persediaan yang dimiliki oleh perusahaan. Dan ini adalah 90 adalah banyaknya unit atau persediaan yang dibeli oleh PD Butong sebesar 19.500.000 dan banyaknya barang yang dijual oleh PD Butong adalah 64 unit dengan total harga pokok 13.500.000. Nah, untuk selanjutnya kita membuat jurnal yang diperlukan atas transaksi tersebut. Nah, pada tanggal 2 Maret kita membeli barang dagangan secara tunai, maka jurnalnya persediaan di debit sebesar 8 juta, kas di kredit sebesar 8 juta. Nah, 8 juta ini didapat dari sini, dari kolom masuk pada tanggal 2 sebesar 8 juta. Pada tanggal 5 Maret, perusahaan menjual barang dagangan secara kredit. Nah, jurnalnya piutang usaha di debit 12 juta, penjualan di kredit sebesar 12 juta. Nah, 12 juta ini didapat dari harga jual yang tertera dalam soal.
Nah, yang ini 400.000 dikali 30 unit, hasilnya 12 juta. Nah, dan untuk jurnal selanjutnya pada tanggal 5, masih di tanggal 5, mendebit harga pokok penjualan sebesar 6 juta dan persediaan sebesar 6 juta. 6 juta ini didapat dari harga pokok yang ada dalam kartu persediaan di kolom keluar. Nah, ini 6 juta ini didapat dari sini. Pada tanggal 11 Maret, perusahaan kembali membeli barang dagangan. Jurnalnya mendebit persediaan sebesar 4.200.000, kas di kredit sebesar 4.200.000. 4.200.000 ini didapat dari kartu persediaan dalam kolom masuk. Pada tanggal 15 Maret, perusahaan kembali membeli barang dagangan sebesar 2.500.000 totalnya. Jurnalnya adalah mendebit persediaan 2.500.000, kas di kredit sebesar 2.500.000. Kemudian pada tanggal 21 Maret, jurnal yang harus dibuat adalah mendebit piutang usaha sebesar 13.600.000 dan dikredit penjualan sebesar 13.600.000. Ini 13.600.000 ini didapat dari tadi ya, di soal banyaknya unit yang dijual dengan besarnya harga jual diperoleh nominal 13.600.000. Dan di debit HPP sebesar 7.500.000, dikredit persediaan 7.500.000. 7.500.000 ini didapat pada tanggal 21 Maret di kartu persediaan kolom keluar. Yang terakhir pada tanggal 28 Maret, perusahaan membeli barang dagangan secara kredit, maka jurnalnya dengan mendebit persediaan sebesar 4.800.000, utang usaha di kredit sebesar 4.800.000. Nah, mungkin cukup sekian yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kesalahan, karena di sini juga saya masih belajar. Di sini saya cuma membantu teman-teman dalam menghadapi ujian tengah semester, khususnya pada mata kuliah pengantar akuntansi 2 ini. Semoga dalam pelaksanaan UTS nanti teman-teman diberikan kemudahan dan kelancaran dalam mengerjakan ujian, dan juga senantiasa diberi kesehatan agar dapat mengerjakan ujian tengah semester dengan baik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.